Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai berpikir kausalitas serta berpikir diakronik dan juga sinkronik. Dalam memahami sejarah dibutuhkan modal pemahaman dalam bentuk berpikir kausalitas serta berpikir sinkronik dan diakronik supaya lebih mudah memahami peristiwa-peristiwa dalam ruang lingkup sejarah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan berpikir kausalitas serta berpikir sinkronik dan diakronik? Nanti selengkapnya akan dibahas. Pertama, menjelaskan mengenai teori kausalitas. Hal-hal yang harus kalian pahami adalah pengertian kausalitas. Kausalitas adalah pemahaman sebab akibat dalam suatu peristiwa. Nah, dalam mempelajari sejarah dibutuhkan sekali berpikir kausalitas. Pertama, agar dapat menjawab pertanyaan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, dalam kausalitas itu terdapat dua teori. Teori yang pertama adalah teori monokausalitas. Teori monokausalitas adalah teori sebab akibat yang menekankan pada satu faktor utama atau faktor tunggal dan juga dipengaruhi oleh letak geografis atau lokasi tempat peristiwa itu terjadi sebagai alasan munculnya peristiwa. Contohnya, jika muncul pertanyaan, mengapa di Indonesia timbul kolonialisme? Nah, menurut jawaban dari monokausalitas adalah karena bangsa Indonesia itu memiliki tempat kaya akan rempah-rempah. Sehingga menurut jawaban tersebut itu menjelaskan bahwasanya letak geografis di Indonesia itu memiliki kaya akan rempah-rempah. Dan juga menjelaskan hanya satu faktor yang menjadi penyebab timbulnya kolonialisme di Indonesia. Teori yang kedua ada teori multikausalitas. Teori multikausalitas adalah teori sebab akibat yang menekankan dari berbagai penyebab timbulnya suatu peristiwa serta dipengaruhi oleh perubahan sosial masyarakat dan berasal dari berbagai sudut pandang sebagai alasan munculnya suatu peristiwa. Contohnya, dengan pertanyaan yang tadi, mengapa di Indonesia timbul kolonialisme? Nah, jawaban menurut multikausalitas yaitu Indonesia mengapa dijajah atau tertimbul kolonialisme? Dikarenakan tidak hanya memiliki kaya akan rempah-rempah, karena di Indonesia belum memiliki persenjataan yang modern, sedangkan di Eropa atau bangsa Barat sudah mengalami perubahan sosial, sehingga di bangsa Eropa atau di Eropa sudah memiliki persenjataan yang modern. Jadi ketika perang, pasti yang memenangkan peperangan tersebut adalah bangsa Barat atau bangsa Eropa karena memiliki persenjataan yang sudah modern. Berikutnya ada berpikir sinkronik. Berpikir sinkronik adalah cara pemahaman dengan memperluas pola atau ruang peristiwa dalam cakupan waktu yang sederhana dan menekankan akan teori, konsep, dan juga permasalahan. Contoh dari berpikir sinkronik yaitu keadaan Jakarta ketika proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Keadaannya masih ada pasukan dari Jepang walaupun sudah dikalahkan oleh sekutu, serta rakyat Indonesia yang masih kondusif, dan pembacaan teks proklamasi itu awalnya akan dibacakan di lapangan Ikada, namun timbul perubahan sehingga dibacakan di Jalan Pengasahan Timur nomor 56 yang merupakan kediaman dari Presiden Insinyur Soekarno. Sehingga dari contoh tersebut itu menjelaskan hanya satu waktu saja, yaitu pada 17 Agustus tahun 1945 menjelaskan mengenai proklamasi. Kemudian dari waktu 17 Agustus tahun 1945 tersebut, kemudian ruangnya itu ataupun pola penjelasannya itu dikembangkan menjadi berbagai peristiwa. Nah, itu disebut dengan contoh berpikir sinkronik. Berikutnya, berpikir diakronik. Berpikir diakronik adalah cara pemahaman dengan menekankan penelusuran peristiwa pada masa lalu dan juga lebih menekankan terhadap pola atau ruang yang lebih sederhana. Contoh dari diakronik adalah kronologi peristiwa kemerdekaan Indonesia.
Diawali ketika pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 ketika golongan muda mendesak kepada Istri Soekarno untuk melaksanakan proklamasi, tapi ditolak oleh Istri Soekarno dikarenakan ingin terlebih dahulu mendengar pendapat dari anggota PPKI. Berikutnya, pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 terjadilah peristiwa Reklas Dengklok. Selanjutnya, 16 Agustus tahun 1945 pada malam harinya terjadi peristiwa perumusan teks proklamasi. Dan pada 17 Agustus tahun 1945 akhirnya terjadilah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, itu adalah termasuk dalam contoh dari diakronik ya, karena dijelaskan secara kronologis. Kalau yang dijelaskan secara kronologis dari waktu ke waktu itu termasuk dalam kategori diakronik ya. Dia dijelaskan secara waktu dengan waktu yang sering berhubungan ya, dan waktunya itu dijelaskan dalam waktu yang banyak ya, jumlah penjelasan waktu yang banyak. Dari ketika awal pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 ketika golongan muda mendesak untuk melaksanakan proklamasi ya kepada golongan 2, sampai ketika tanggal 17 Agustus tahun 1945 ketika akhirnya timbul peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, berbeda dengan sinkronik. Kalau sinkronik itu hanya menjelaskan peristiwa dalam waktu satu saja, jadi hanya satu waktu saja dalam penjelasan dari sinkronik. Kalau diakronik itu menjelaskan suatu peristiwa dari waktu ke waktu dan sampai akhirnya menjelaskan hasil dari waktu tersebut ya. Dan kalau sinkronik itu menjelaskan pola ruang ataupun pola penjelasannya itu, kalau sinkronik itu lebih berkembang, lebih luas ya. Kalau diakronik untuk pola ruang penjelasannya itu lebih sederhana ya, tapi dengan waktu jumlah waktu penjelasan itu lebih banyak dibandingkan dengan sinkronik.